Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal jelasin tentang uji kelayakan, koefisien determinasi, dan uji T di program IFIUS. Nah, uji kelayakan atau biasa juga disebut UJF ini itu digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas itu dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, jika uji F tidak berpengaruh, berarti penelitian ini tidak layak untuk diterusin, karena model penelitian tidak bisa menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tapi bisa juga karena adanya hubungan antara variabel independen atau terjadi multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, hipotesis dalam uji F ada dua, yaitu berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel dan berdasarkan probabilitas. Nah, hipotesis berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel yaitu untuk H0-nya, yaitu jika nilai si F statistik lebih kecil dari nilai F tabel. Sedangkan H-nya yaitu jika nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel. Nah, H0 ini diterima kalau nilai F statistik lebih kecil dari nilai F tabel, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap si variabel dependen. Nah, sebaliknya, jika nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel, maka H diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap si variabel independen. Sedangkan hipotesis berdasarkan probabilitas, yaitu untuk H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari nilai signifikansinya, yaitu 5% atau 0,05. Dan H-nya yaitu jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari nilai signifikansi, yaitu 5% atau 0,05. Nah, jika probabilitas F statistik lebih besar dari 0,05, itu berarti H0 diterima. Nah, berarti itu variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap si variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistiknya lebih kecil dari 0,05, berarti HA yang diterima. Nah, berarti ini variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap si variabel dependen. Kita coba ya di program IFIUS. Yang pertama, kita buka dulu work file di IFIUS. Nah, di sini kita klik nama persamaan EQ01. Nah, bisa kita lihat di sini nilai F statistiknya yaitu 7,56240. Nah, sementara nilai F tabelnya yaitu 2,45583. Nah, untuk mengetahui nilai si F tabelnya ini, kita harus tahu dulu nih nilai degree of freedom atau derajat kebebasannya atau DF-nya. Nah, untuk mengetahui nilai DF1 rumusnya yaitu K dikurang 1, dan untuk DF2 yaitu N dikurang K, di mana K itu banyaknya variabel independen maupun dependen. Sementara N yaitu banyaknya observasi dalam kurun waktu data. Nah, di sini nilai K-nya yaitu 6 dan N-nya itu 45. Jadi DF1 yaitu K dikurang 1 atau 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dan DF2-nya yaitu N dikurang K atau 45 dikurang 6 yaitu 39. Dan nilai signifikansinya 5% atau 0,05, maka akan dihasilkan nilai F tabel 2,45583. Nah, di sini nilai F statistik lebih besar dari nilai T tabel, F tabel, dan nilai probabilitas F statistiknya yaitu 0,000048 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti H-nya diterima. Jadi bisa kita simpulkan kalau variabel-variabel penelitian ini yaitu size, ROA, DAR, NPV, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, hasil dari koefisien determinasi ini
bisa menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi untuk menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar R-square, itu maka akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai R square itu harus berkisar 0 sampai 1. Kalau nilai R square-nya itu 1, berarti naik turunnya variabel dependen itu dipengaruhi 100% oleh variabel independen. Nah, sebaliknya, jika nilai R square-nya 0, itu berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap dependen. Di sini kita bisa lihat nilai adjusted R square-nya yaitu 0,492267, yang berarti bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR bisa dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPV, dan sukuk sebesar 49,2%. Nah, sementara sisanya yaitu 50,8% ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Selanjutnya, ada uji T. Nah, hasil uji T ini itu bisa menjelaskan signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis di uji T ini juga ada dua, yaitu berdasarkan perbandingan T statistik sama T tabel, dan berdasarkan probabilitasnya. Nah, hipotesis buat perbandingan T statistik dan T tabel yaitu untuk H0 itu jika T statistik lebih kecil dari T tabel. Dan sebaliknya, HA itu jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Nah, H0 ini diterima jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, yang berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sebaliknya jika HA diterima, yaitu saat nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabel, yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis untuk perbandingannya yaitu untuk H0 jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu 0,05, dan HA jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Nah, H0 ini diterima jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sebaliknya, HA diterima jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di tabel ini tuh kita lihat nilai T statistik size yaitu 5,342578 dan T tabel yaitu 2,02269, yaitu didapat dari tingkat signifikansinya yaitu 5%, dan penelitian ini tuh sifatnya dua arah, serta degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya atau depth-nya yaitu N dikurang K yaitu 39. Nah, karena nilai T statistik lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, jadi bisa disimpulkan kalau variabel size itu memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel size yaitu 0,069. Ini menunjukkan bahwa variabel size ini berpengaruh positif terhadap ISR. Nah, kita juga lihat nih nilai T statistik ROA yaitu negatif 0,898099. Nah, ini lebih kecil dari T tabel yaitu 2,02269, dan nilai probabilitasnya yaitu 0,3746 itu lebih besar dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan kalau ROA atau return on asset ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel ISR. Nah, di sini T statistik untuk DAR itu lebih yaitu sebesar 1,407353. Itu berarti T statistik lebih kecil dari T tabel yaitu 2,02269. Di sini juga nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Maka bisa kita simpulin kalau variabel depth to asset rasio atau DAR itu dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, di sini kita juga lihat nilai tes statistik untuk
variabel NPF yaitu sebesar 2,3716367. Itu lebih besar ya dibandingkan T tabel yaitu 2,02269. Dan juga nilai probabilitasnya yaitu 0,0227 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa kita simpulin kalau variabel non-performing financial atau NPF di penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Di sini kita juga lihat nilai sukuk yaitu sebesar 0,386405 itu lebih kecil dari nilai T tabelnya yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,7013 itu lebih besar dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan kalau variabel sukuk di penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sekian yang bisa aku jelasin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.